Baik, terima kasih untuk perkenalannya yang luar biasa, sungguh luar biasa ya. Saya sampai kayak, gimana begitu. Perkenalkan saya Evan, alasan kenapa saya ada di sini, eh, terutama karena bukan hanya saya punya ketertarikan atau punya kerinduan untuk membantu orang lain, untuk memberdayakan orang lain, untuk berdampak di tempat mereka, tetapi juga karena latar belakang apa namanya? Saya ini bukan lahir di Maluku, bukan dibesarkan di Maluku. Saya dibesarkan di Irian Jaya di Papua, lahirnya di Sumatera, tapi dapat nyonya orang Ambon. Jadi itu pendorong besarnya. Ya, di samping itu saya sama Kak Ega sudah kenal dari zaman saya punya hidung masih kecil sekali. Jadi kami ini sudah kenal lama, sudah saling menajamkan, Kak, atau masih tumpul Kak Ega, bagaimana? Saling menajamkan ya. Dasar. Ya, hari ini kita belajar tentang inside out. Bagaimana pemimpin itu dibangkitkan dari dalam. Mengapa dibangkitkan dari dalam nanti kita tahu. Sebelumnya saya kemarin share ke Kak Ega sebuah form untuk kita isi sama-sama. Karena bahkan sebelum belajar, ini ada bukan pepatah, ada kutipan dari yang juga adalah judul dari buku yang ditulis oleh John Maxwell, yaitu bahwa seorang pemimpin yang baik itu menanyakan pertanyaan yang baik. Jadi kalau saya mau menunjukkan bahwa saya adalah seorang pemimpin, salah satu kualitasnya adalah kualitas bertanya, seperti itu. Dan saya mendapatkan ada beberapa pertanyaan yang bagus. Ini saya bacakan ya, saya mohon izin bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Diana Kora, punya pertanyaan. Kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah seorang pemimpin harus mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai? Oh, luar biasa ya pertanyaannya. Berikutnya, apa saja yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin? Lalu ada pertanyaan lagi dari Kakak Prilly Samalelawai. Apakah seseorang yang belum punya pengalaman kepemimpinan sebelumnya dapat diberi kesempatan serta kepercayaan untuk memimpin? Jika iya, apa faktor yang dapat dipertimbangkan sehingga seorang layak menerima kesempatan tersebut? Jika seorang ingin mengasah jiwa kepemimpinannya, tetapi tidak diberikan kesempatan, ruang, dan waktu untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Dalam memimpin, terkadang ada perasaan tidak enakan jika harus menegur, apalagi jika orang yang ditegur adalah senior atau orang yang dekat dengan kita. Bagaimana solusi agar dapat tetap bijaksana dan profesional? Lalu dari Kakak Ali, tadi Kakak Ali yang salah satu yang datang paling ini disiplinnya jauh sebelum mulai sudah hadir. Pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif dalam memantaskan diri agar menjadi pemimpin terutama bagi diri sendiri. Ini saya mau tanya dulu kepada para peserta. Siapa yang merasa terwakilkan pertanyaannya ada tadi disebut? Boleh tunjukkan tangan di emoticon. Jangan tunjukkan tangan ke tetangga, saya tidak lihat. Apalagi kalau ini kamera mati, saya tidak bisa lihat. Ada yang terwakilkan? Tidak ada? Tidak ada emoticon? Ya, saya sedih. Tidak apa-apa, sudah. Ada ya. Ternyata dari Pohon Sagu sendiri bertanya. Ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sering ditanyakan, umum ditanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaannya baik. Dan saya mendorong kita sebagai para pemimpin untuk membiasakan bertanya. Karena menanyakan sesuatu bukanlah tanda kelemahan, tetapi lebih sebagai kualitas seorang pemimpin. Nanti saya akan jelaskan. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi akan terjawab setelah sesi ini.
Sesi ini bertujuan waktu di akhir acara setiap kita dapat menjelaskan pentingnya nilai-nilai inti, kemudian pentingnya visi, dan pentingnya menjadi model atau menjadi teladan dari nilai-nilai inti, seperti itu. Kemudian kita akan dapat menjelaskan 5 level kepemimpinan. Ini kita kutip dari John Maxwell juga dari bukunya. Kemudian kita setiap peserta, saya rasa bukan hanya peserta, juga panitia, dapat mengevaluasi level kepemimpinan kita masing-masing. Dan dari evaluasi itu kita menetapkan kita mau kemana. Seperti itu ya. Baik, yang pertama, kita mau belajar tentang core values, teman-teman. Core values. Ini hal yang paling penting dalam hidup seseorang. Ya. Kita lihat tadi bahwa bahkan secara organisasi, Pohon Sagu Maluku punya core values. Secara personal, setiap kita juga penting untuk punya core values. Mengapa? Karena core values itu adalah alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Tony Robbins ini salah satu pembicara yang populer mengatakan bahwa core values itu alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan adalah sebuah kekuatan yang tak terlihat, tetapi membentuk setiap pemikiran kita, setiap perilaku kita, dan setiap tindakan kita. Jadi, kita lihat bahwa meskipun tidak terlihat, kalau kita lihat seperti tadi di nilai inti, misalnya saya mencontohkan dalam organisasi Pohon Sagu Maluku, meskipun tidak terlihat, apa itu integritas? Tadi Kakak Ega menjelaskan integritas adalah bla bla bla. Tapi itu sesuatu yang abstrak. Kalau saya bilang gelas, gelas itu sesuatu yang konkret, ada wujudnya. Tetapi integritas yang abstrak itu, dia yang membentuk tindakan, dia yang membentuk perilaku, dia yang membentuk pemikiran atau bagaimana kita berpikir. Ya. Sebaiknya seseorang atau sebuah organisasi, ya, kita bukan digerakkan oleh visi, tetapi oleh nilai-nilai yang berfokus pada visi. Kita renungkan ini baik-baik. Visi penting, tetapi kita bukan digerakkan oleh visi, melainkan oleh nilai-nilai dan berfokus pada visi. Bayangkan teman-teman semua, kakak-kakak dorang, kita punya visi, tapi tanpa nilai. Ujung-ujungnya kita akan menghalalkan segala cara demi mencapai visi kita. Masuk akal kan? Saya mau memajukan pendidikan di Maluku. Visi saya fokus pada visi. Tapi yang mendorong saya bukan visi itu. Kalau saya tanpa nilai, dan bukan nilai yang mendorong saya akan melakukan bahkan hal-hal yang tidak terpuji, supaya ada katalis demi pengembangan pendidikan di Maluku. Nah, dengan mengetahui bahwa bukan visi yang menggerakkan, visi adalah fokus kita, tetapi yang menggerakkan adalah nilai, kita menjadi aman, setiap orang menjadi aman. Kalaupun tidak terlihat hasilnya secara instan, kita sadar bahwa slow is fast. Meskipun dia berlambat-lambat, tetapi dia pasti berdampak. Core value, salah satu nilai inti lain dari Pohon Sagu Maluku. Lalu hal lain mengenai core values atau nilai inti adalah bahwa seorang pemimpin menetapkan standar dengan mematuhi nilai yang ada. Contoh, seseorang pemimpin di dalam sebuah organisasi, dia menetapkan standar organisasi dengan bukan menyalah-nyalahkan orang yang salah, tetapi dengan mematuhi nilai. Jadi hal mengenai nilai, teman-teman, kita
dalam mendidik, terutama orang-orang di sekeliling kita, yang paling instan adalah melihat yang keliru dan mengoreksi. Tetapi koreksi tidak seefektif waktu orang melihat bahwa kita menghidupi nilai. Ya. Koreksi, misalnya ada anak yang cara berpakaiannya keliru, dikoreksi berulang-ulang, itu tidak memberi inspirasi buat anak itu. Tetapi kalau ada orang-orang dewasa yang menjadi inspirasi buat dia, dan dia melihat bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari nilai yang sekarang dia pegang, dia akan terinspirasi untuk mengikuti standar. Jadi cara seseorang menetapkan standar dalam organisasi adalah menghidupi nilai intinya. Dan ini bukan hanya berlaku di organisasi, tetapi juga di dalam personal, kehidupan pribadi. Seseorang menetapkan standar hidupnya dengan mematuhi nilai. Jadi standar itu bekerja dengan teladan, dan bagaimana teladan itu dapat diartikan, yaitu dengan seorang pemimpin yang hidup di dalam nilai inti. Hal lain adalah tentang nilai adalah bahwa seorang pemimpin menetapkan standar dengan mengomunikasikan nilai dengan konsisten. Jadi seorang pemimpin di dalam organisasi, di dalam komunitas perlu berulang-ulang mengomunikasikan dengan konsisten apa nilai inti atau apa yang diyakini sebagai nilai inti di dalam organisasinya. Komunikasi bukan hanya verbal. Apa yang saya bagikan hari ini, saya jamin akan menguap dari ingatan kita semua. Hanya ada sedikit poin-poin yang teman-teman bawa. Jadi, kalau misalnya bagi teman-teman melihat cara saya berkomunikasi, itu mempengaruhi teman-teman untuk menangkap apa yang saya bagikan. Tetapi akan sangat berbeda jika saya tinggal bersama teman-teman, kakak-kakak dorang, di daerahnya kakak-kakak dorang dalam 1 tahun. Kakak-kakak bisa lihat luar dalam. Apakah saya konsisten mengomunikasikan nilai itu, bukan hanya dengan komunikasi verbal, tetapi juga dengan tindakan tadi. Kalau ada sesuatu diingatkan secara konsisten, dan itu bukan hanya pajangan, itu bukan hanya pajangan di website, di Instagram. Dia bukan sebagai slogan supaya keren, tetapi menjadi menjadi bagian konsisten dari gaya hidup seorang pemimpin. Nah, hal lain lagi adalah bahwa di dalam sebuah organisasi, setiap orang perlu mampu atau dapat menginterpretasikan nilai itu dengan seragam. Jadi misalnya, waktu saya datang ke Kakak Ega tentang core values dari organisasi, dengan saya datang ke Jovan, Kakak Ega dan Jovan perlu untuk secara terpisah tetapi seragam. Bagaimana Kakak Ega memaknai core value ini dan bagaimana Kakak Jovan memaknai core value ini. Kalau Kakak Ega bilang ini cuma contoh ya. Kakak Ega bilang integritas adalah bahwa kita itu apa yang kita omong kita lakukan. Kita tidak ada pura-pura. Kita itu bahkan orang lihat kita lakukan tetap yang benar. Tapi pada saat tanya kepada Kakak Jovan, ini cuma contoh ya, cuma contoh. Kakak Jovan bilang, Kakak Evan, yang penting tidak ada orang tahu. Berarti pemaknaan integritas berbeda. Jadi pemimpin perlu mengupayakan supaya setiap orang dapat memaknai core values dengan seragam. Dan core values ini perlu secara konsisten dihidupi supaya itu menjadi gaya hidup. Bukan pada saat saya senang, saya lakukan, saya hidupi. Pada saat saya tidak senang,
casting nggak, pasti ada yang akan begitu. Bukan seperti itu. Tetapi baik susah, baik senang, baik kita tidak mendapat keuntungan atau bahkan dirugikan dengan sangat, ketika kita percaya misalnya integritas adalah nilai inti pribadi, itu dilakukan. Koruptor itu kadang sepanjang hidupnya melakukan hal yang benar, tetapi pemaknaan integritas keliru. Pada saat ada kesempatan buruk, mereka tidak konsisten melakukannya. Dan itu dibangun sebenarnya, itu dibiasakan. Bukan pada saat tertangkap saja itu terjadi, tetapi dibiasakan sejak awal, kompromi dengan tidak menghidupi gaya hidup. Karena apa? Seringnya core values, bukan hanya integritas, core values yang lain akan mengambil banyak energi dan bahkan tidak menguntungkan kita secara transaksional. Seperti itu. Itu mengenai core values. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Saya akan lanjut. Kakak-kakak kalau misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat, boleh kasih chat private ke saya yang bilang terlalu cepat, terlalu lambat. Baik, setelah core values, kita belajar tentang, masih di dalam core values ya. Seorang pemimpin harus menjadi role model, bukan hanya role model, tetapi model dari sebuah nilai, menjadi exemplar, menjadi teladan. Waktu orang bilang integritas, ini kakak Jovan ini. Waktu orang bilang impactful, kakak Jovan ini, kakak Ega ini, kakak Ali ini. Ya. Waktu orang mengingat sebuah nilai dan mengasosiasikan dengan kita, dapat dikatakan kita cukup menjadi teladan bagi orang lain. Mohon maaf, ini saya dengar ada suara dari mana ya? Kita dapat melihat seorang pemimpin sebagai cetakan. Kalau kita mau bikin sesuatu seperti kue dengan cetakan, pemimpin adalah cetakan. Dan orang-orang yang mengikuti, yang menjadi pengikutnya, itu menjadi produk dari hasil cetakan nilai. Jadi waktu pemimpin itu menjadi eksemplar, dia set standar yang lebih tinggi dari orang lain. Orang lain itu mengikuti, sehingga mereka akan menjadi seperti tercetak untuk memiliki nilai tersebut. Terlepas dari apakah ini dalam konteks organisasi ataupun konteks pribadi di tengah-tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, tempat kerja, kita semua, setiap kita perlu menjadi cetakan dari nilai yang kita percaya. Kalau kita sebagai pemimpin, ya, meskipun kita tidak punya jabatan dalam sebuah organisasi, tetapi kita sebagai seseorang tidak memiliki core values atau nilai-nilai inti, tidak heran kalau dampak kita tidak besar. Orang punya stigma bahwa dia hanya melakukan itu demi profesionalisme. Sebenarnya dia tidak seperti itu. Dan itu tidak menginspirasi orang untuk menghidupi nilai. Karena pemimpin menjadi teladan, menjadi alat cetak dari nilai ini untuk dicetakkan atau dibentukkan di kehidupan pribadi orang-orang lain. Itu mengenai nilai-nilai inti. Kita masuk ke hal berikutnya, yaitu tentang interpersonal skill. Kalau yang tadi itu mengenai core values, nilai-nilai inti yang ada di dalam diri kita, yang akan menggerakkan kita, kemana kita akan pergi, mengapa kita pergi, itu core values, nilai inti. Itu yang ada di dalam diri kita. Maupun kalau secara organisasi, yang ada di dalam organisasi. Dia adalah yang membentuk pemikiran, tindakan, dan
perilaku, entah perilaku pribadi dalam konteks pribadi atau perilaku organisasi secara organisasi. Kita masuk ke interpersonal skill. Ini salah satu, kalau yang tadi why we do what we do. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Kalau yang ini, bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan? Yang jelas nilai tadi juga menjelaskan tentang bagaimana perlu berintegritas, perlu impactful, perlu inovasi, perlu kalau dalam konteks Pohon Sagu Maluku perlu harmonic living ya dan lain-lain. Tetapi juga interpersonal skill ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita melakukannya. Kita melakukannya tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Kalaupun kita punya kumpulan atau komunitas kecil jumlahnya, kita dapat berkolaborasi dengan orang-orang lain. Jadi interpersonal skills ini keterampilan atau kecakapan interpersonal ini penting untuk kita memantapkan apa yang kita perlu lakukan, kita selesaikan. Ada 3 hal. Yang pertama komunikasi. Komunikasi penting, teman-teman, kakak-kakak dorang. Karena apa yang ada di dalam benak saya, kalau tidak saya komunikasikan ke orang lain dengan baik, bagaimana mungkin orang itu dapat membaca pikiran kita? Apa yang kita inginkan? Di dalamnya bukan hanya mengenai kata-kata yang dikeluarkan, tetapi juga mengenai bagaimana komunikasi itu dilakukan. Bukan mengenai bagaimana kita berbicara kepada orang lain, tetapi bagaimana kita lebih banyak mendengar dari orang lain. Jadi seorang pemimpin bukan yang banyak bicara, tetapi yang banyak mendengar. Kalau teman-teman di sini merasa, aduh, saya ini lebih banyak dengar orang, saya tidak cakap berbicara. Nah, salah satu yang karena sosial media dan lain-lain, orang tuh fokus ke bagaimana public speaking, berbicara di depan umum. Tetapi mengenai mendengar, menurut saya lebih penting dalam leadership. Kalau mencari popularitas, berbicara di depan umum penting. Tetapi mengenai memimpin, berdampak bagi orang lain, mendengar itu lebih penting, kakak-kakak. Bagaimana saya dalam keseharian saya, misalnya saya punya tetangga, punya teman-teman yang sudah punya anak. Bagaimana saya bahkan anak umur 3 tahun, 4 tahun, saya duduk, menundukkan diri saya, lalu saya ajak ngomong. Saya dengar, saya kasih waktu 3 menit, buat dia cukup. Ya. Ada yang udah umur 10 tahun, mungkin di rumah merasa karena bungsu sering dicuekin, tapi saya berikan waktu, misalnya. Oh begitu ya, loh. Apa yang bikin kamu lakukan itu? Jadi saya dengar dari dia. Itu bukan ibarat seperti public speaking. Public speaking orang merasa butuh, mulut berbusa, orang senang, impact-nya jangka pendek. Tetapi kita dapat perhatian dari banyak orang. Jadi populer, tetapi itu tidak berdampak seberdampak waktu kita mendengarkan satu orang. Motivasi. Seorang pemimpin itu memotivasi orang lain dari dalam. Ya. Bukan mengenai bagaimana kita memotivasi dengan transaksional. Kakak Ega, kalau Kakak Ega lakukan ini, nanti beta kasih ini. Itu sangat transaksional. Tapi bagaimana saya mengorek dengan saya mendengar dari Kak Ega, kemudian saya challenge. Menurut Kak Ega bagaimana? Sehingga motivasi itu bukan apa yang saya kasih ke Kak Ega, tetapi Kak Ega menemukan apa yang sebenarnya Kak Ega inginkan. Apa yang sebenarnya Kak Ega anggap penting. Dan pemimpin dapat membuat itu menjadi modal. Jadi, artinya orang yang dipimpin punya kehendak, punya kerinduan. Bagaimana itu dapat digabungkan dengan apa yang ada di organisasi. Itu penting. Tapi bukan dengan cara yang sangat transaksional. Kalau Ale lakukan ini, beta lakukan ini. Itu transaksional. Motivasinya sangat dangkal, sangat ekstrinsik, sangat di luar dari orang itu.
Bayangkan kalau kakak-kakak misalnya di taman bacaan menemukan menumbuhkan motivasi membaca itu bahkan mampu dari anak-anak dari dalam. Itu sangat berdampak. Ketimbang adik-adik kalau baca buku dapat permen. Waktu permen habis, saya mulai itu menunjukkan kontras ya. Ini bukan menyalahkan karena kita mungkin belum tahu, tetapi yang transaksional itu akan menumpulkan motivasi dari dalam. Ini saya cari referensi dulu, saya pernah baca, cuman saya tidak ketemu di internet. Cuman ini yang saya ingat tentang penelitian itu. Jadi seorang wali kota kalau tidak salah di Amerika, kalau bukan di Inggris ya. Ini masih zaman dulu. Itu menemukan bahwa banyak anak-anak muda yang gambar mural, grafiti, ya, cat-cat tembok. Polisi tangkap, habis lepas tidak lama mereka lakukan lagi. Jadi itu jadi membuat kegelisahan di para pengelola kota. Kemudian si wali kota datang dengan ide. Dia panggil itu orang-orang yang grafiti, dia bilang, tolong dong gambarkan ini, dikasih uang. Setiap berapa waktu, ganti gambar, kasih uang. Sampai di satu titik, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, wali kota bilang sudah tidak ada budget. Yang terjadi adalah grafiti tidak ada yang baru. Karena apa? Orang-orang yang awalnya bahkan merasa itu adalah ekspresi mereka, ketika dibiasakan dikasih uang, setelah uangnya diberhentikan, mereka berhenti gambar. Karena apa? Motivasi yang dari dalam sudah terganti menjadi motivasi yang di luar. Dan dari semua motivasi di luar, yang paling bahaya adalah uang. Kita perlu tahu segala sesuatu yang kita perlu kerjakan, kita perlu uang untuk itu terjadi. Tetapi kalau itu sudah berubah menjadi cara kita mendapatkan sesuatu, menjadi motivasi kita melakukan sesuatu, kita sudah ada bukan hanya di ujung jurang, kita sedang jatuh dari atas jurang. Dari atas, ya, ke bawah jurang. Yang berikutnya adalah empowerment atau pemberdayaan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang membangkitkan pemimpin-pemimpin lain. Bayangkan kalau setelah satu generasi lewat, tidak ada lagi pemimpin di generasi berikutnya. Meskipun generasi yang sekarang itu adalah superheroes, Superman, tapi begitu generasinya habis, tidak ada pemimpin yang berkualitas. Bayangkan, rusak ya masyarakatnya. Nah, seorang pemimpin menemukan seseorang yang lain dan menolong orang itu menjadi pemimpin. Ya, tadi ada pertanyaan, kalau saya tidak punya kesempatan, itu pertanyaan yang sering dirasakan ketika pemimpin di atasnya atau pimpinannya tidak memberi ruang gerak, tidak memberdayakan, hanya perintah, lakukan A, lakukan B, lakukan C, tetapi tidak memberi wewenang. Contoh, tadi perkenalan itu ada foto saya dengan teman-teman itu di Madura, kami jalan-jalan. Bukan beberapa, iya kayaknya mereka semua ya, itu kami berikan wewenang untuk melakukan sesuatu. Saya misalnya hari Senin minggu lalu juga mengadakan pelatihan untuk ada salah satu fakultas di Universitas Surabaya, di Ubaya, di mahasiswanya mereka. Saya tidak ke sana sendiri, saya membawa mereka dan memberikan mereka bagian untuk berbicara, bagian untuk menjawab. Saya mengambil resiko kalau mereka menyampaikannya tidak seperti yang direncanakan. Tidak masalah, itu adalah resiko yang diambil seorang pemimpin untuk membangkitkan pemimpin yang lain. Itu dalam konteks memberikan pelatihan. Dalam memimpin orang lain, delegasi itu penting. Seorang pemimpin yang tidak memberi delegasi adalah seorang pemimpin yang tanpa sadar merencanakan cepat tua, cepat berpulang, ya. Karena apa? Dia merasa jadi Tuhan, ya. Tuhan saja untuk
memberkati atau memberi dampak ke orang lain, mengizinkan kita menjadi guru, menjadi kakak-kakak di taman bacaan, menjadi orang-orang kunci di komunitas, ya. Tapi kita merasa kita Tuhan, jadi kita tidak mengajak atau mengikut sertakan orang lain. Ya. Ada salah satu taman bacaan yang saya tahu dulu, mereka bahkan siswa SMP di empower, diberdayakan, diberikan wewenang terbatas untuk menolong orang-orang di sekeliling tempat itu. Nah, kalau teman-teman mau, kakak-kakak dorong mau cepat untuk menjadi pemimpin yang hebat, bahkan di posisi kakak-kakak sekarang, sertakan orang-orang lain. Bantu mereka untuk menggantikan kakak-kakak. Pemimpin tidak takut jika dia digantikan oleh orang lain. Karena apa? Karena waktu dia dapat digantikan oleh orang lain yang dia siapkan, dia berhasil jadi pemimpin yang baik. Saya ingat waktu saya masih kerja di hotel, setiap waktu ada kesempatan, saya akan sampaikan kepada tim member, kepada anggota, kayak anak buah, tapi kami tidak panggil anak buah, kami panggil anggota tim. Ya. Saya bilang, kasih waktu 1 tahun, kalau kalian tidak dipromosikan di tempat ini, cari tempat baru. Tapi dalam 1 tahun itu, bersedia untuk diperas, dalam artian ditekan, bersedia untuk ditarik, dan bersedia untuk diberikan tanggung jawab. Jadi, waktu misalnya mereka di posisi A, saya minta mereka acting sebagai atau bertindak mewakili posisi yang di atasnya. Dan saya meminta itu dilakukan di setiap level. Dan di level saya, orang-orang di bawah saya minta bertindak seperti saya. Dan saya izinkan. Saya tidak bisa minta untuk saya bertindak seperti di atas saya, kalau yang di atas saya tidak mengizinkan. Tetapi baiknya waktu itu adalah, yang di atas saya juga melakukan hal yang sama. Bahwa saya adalah dia waktu dia tidak ada di tempat. Itu penting. Karena apa? Ini akan melepaskan kita dari tuntutan harus berada di situ sepanjang waktu. Dan kalau kita harus ada di situ sepanjang waktu, itu pertanda bahwa kita kurang memberdayakan orang lain. Kita puas bahwa kita adalah pahlawan di situ. Kita lupa bahwa kita perlu membangkitkan banyak pahlawan, karena itu adalah tujuan kita bersama. Jadi jalannya bagaimana? Kita memberikan empowerment. Saya memberi penekanan di empowerment ini. Karena sebagai pemimpin, kita bukan melihat jabatan kita, tetapi apakah orang yang kita pimpin dapat menjadi seperti kita. Saya bahkan memimpin dengan ide, kalau saya di sini, saya harus segera meninggalkan tempat ini. Dan harus ada orang yang siap di sini. Kenapa? Contoh, misalnya kakak di satu komunitas, harus ada orang lain, kakak atur waktu, 1 tahun kah, 2 tahun kah, untuk harus ada orang yang ganti di situ. Karena kakak harus pergi. Dengan mindset itu, mau tidak mau kita bergerak, ayo adek, Ale bisa apa? Oh, bantu ini kak. Sehingga kak, beta cuma bisa multimedia. Oh, jago multimedia. Tapi saya bisa pakai komputer, cuma bisa pakai handphone. Pakai handphone, lakukan ini. Kita ikut sertakan orang. Dan pada waktunya mereka yang dari bawah yang akan mendorong kita naik. Dan kita jadi punya kesempatan untuk meninggalkan tempat itu. Tapi saya mau ini tetap sepanjang hidup sampai berpulang, saya mau tetap di komunitas ini. Kakak-kakak boleh tangkap ini dengan cara seperti ini. Meninggalkan tempat itu bukan berarti meninggalkan peran. Mungkin kakak mau mengembangkan komunitas itu di tempat lain, mungkin dengan skop atau dengan jangkauan yang lebih luas. Tapi kalau kakak-kakak stuck atau stagnan di situ, tidak ada orang yang dorong dari bawah, karena kalau kakak-kakak mau pergi naik atau mau pergi berdampak lebih, ditarik ke bawah. Aduh, tolong bikin ini dulu, kata saya bisa. Nah, caranya supaya mereka mampu adalah dengan diberdayakan, diberi wewenang secara terbatas, dan selalu dievaluasi, diberikan feedback atau umpan balik. Ade ini sudah bagus, cuman yang itu kalau boleh
lain kali Ade lakukan seperti ini. Jadi itu feedback diberikan terus. Dan orang itu merasa dihargai waktu mereka diberikan wewenang secara terbatas itu dan diapresiasi apapun yang mereka sudah kerjakan. Itu mengenai empowerment. Nah, sebelum kita break, ada dua hal lain yang saya mau bahas di sini, yaitu yang pertama mengenai kepercayaan, yang kedua mengenai otoritas. Mengenai kepercayaan, seorang pemimpin itu dapat memimpin kalau orang lain percaya kepada dia. Empowerment atau pemberdayaan itu meningkatkan tingkat kepercayaan orang yang kita pimpin. Mengapa? Karena kita menginvestasikan kepercayaan kita ke mereka. Kita mempercayakan sesuatu kepada mereka, dan mengambil resiko itu akan gagal. Tetapi dengan demikian, orang mendapatkan kepercayaan kita. Yang kedua adalah otoritas. Setiap kita punya orang di atas kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada orang yang ada lagi yang lebih tinggi dari kita, kita dalam posisi bahaya. Kita merasa diri yang jadi Tuhan ya. Beta mau ini, saya ada boleh yang kore. Oh itu bahaya. Jadi untuk menjadi pemimpin yang kuat, bukan hanya hebat ya, banyak pemimpin hebat runtuh, jatuh. Tapi pemimpin yang kuat, yang bertahan, adalah pemimpin yang tahu prinsip otoritas. Bahwa bahkan posisinya pun sampai di puncak mana, dia mengizinkan orang lain untuk berada di atasnya. Dan itu penting. Saya dibentuk, maksudnya saya waktu remaja, saya dari Papua, saya ke Jawa, kakak Ega paling tahu, saya ini paling susah untuk tunduk. Guru saya betang ke meja. Jadi, kalau mereka, ini gurunya sudah almarhum, mungkin kalau dia tahu dulu saya jadi dosen, dia mungkin heran luar biasa. Karena, loh, Pak Guru mau mengecilkan Indonesia Timur, ditantang begitu, menantang otoritas. Tetapi sebenarnya itu saya sedang berada di posisi yang keliru. Waktu tidak ada yang tempat saya menundukkan diri. Dan dalam organisasi ada yang namanya otoritas. Ada otoritas yang di atas kita. Kita perlu paham bahwa kita dapat melakukan apa yang kita lakukan karena ada otoritas di atas kita. Coba kakak-kakak orang di jalan, lihat ada orang yang stop pakai fluid, badan kecil, dan orang lain stop. Orang bukan lihat dia badan kecil atau tidak, dia punya seragam apa, ya, Kapolda Polda Maluku atau lain-lain begitu. Karena apa? Ada otoritas yang disematkan ke dia. Dia itu ditunjuk bosnya. Dia bukan pergi ke situ dia pun mau. Dia pergi ke situ karena ditugaskan, karena ada otoritas yang menentukan. Dan dia karena dia hormat ke otoritas, dia berjalan sebagaimana mestinya dan aman. Dan kita perlu membangun ini juga di dalam komunitas kita, bukan dengan cara yang force atau dengan memaksa, tetapi dengan menunjukkan seperti tadi nilai. Kita menghormati orang yang ada di atas kita. Waktu kita posisi kita yang paling puncak, kita mencari bahkan orang di luar lingkungan itu untuk kita menundukkan diri. Bahkan di dalam organisasi ada namanya anggaran dasar, supaya apa? Setiap orang itu tunduk di bawah anggaran dasar itu. Negara ada undang-undang dasar, supaya presiden dan DPR, meskipun mereka yang ini, mereka tunduk kepada undang-undang, ada otoritas. Waktu sudah tidak ada orang yang di atasnya, mereka tunduk kepada sesuatu. Dan itu kita perlu pelihara. Kepercayaan dan otoritas. Dua hal ini kita juga perlu ingat. Hari ini banyak sekali yang kita ini, jadi saya rasa kita perlu istirahat dulu.